Nah, di sini ada dua gambar Miss. Ada dua gambar bujukan moral dengan dilema etika. Kira-kira apa pemahaman dari Miss Eka? Ya mungkin saya mulai dari dilema etika dulu ya. Di dilema etika itu ada right versus right. Jadi seperti yang kita tahu bahwa right itu artinya benar. Nah, jadi di sini dilema etika itu dimana kita harus mengambil keputusan ketika sebenarnya sama-sama benar. Nah, jadi kira-kira mana yang harus kita ambil? Nah, kemudian untuk bujukan moral di situ ada. Nah, ini sih tidak terlalu susah karena sudah ada benar, salah. Ya, decision ini ya tergantung keputusan kita mau ke arah yang mana. Ya. Oke, terima kasih. Close untuk Bu Eka. Nah, sudah dapat dipahami kalau bujukan moral itu lebih mudah kita menentukan. Karena apa? Bujukan moral itu jelas. Oh, kalau uang dana ini kita selitkan untuk sahabat kita sendiri, jelas itu salah, bujukan moral itu, ya kan? Salah. Tapi kalau misal kasusnya ada uang sisa ini kita rembukan bersama, oh untuk kegiatan ini saja Bunda, itu sudah melalui keputusan daripada kita harus menyaku uang itu. Nah, kalau di dilema etika yang benar versus benar itu yang sering terjadi. Ini benar sih, ini ada benarnya, ini ada benarnya itu. Jadi yang membedakan bujukan moral, kalau bujukan moral itu salah versus benar. Tapi kalau dilema etika benar versus benar, yang sering terjadi adalah dilema etika. Kalau ini gampang kita menentukan, yang salah nggak usah dilakukan. Gitu. Tapi kalau yang sering terjadi adalah dilema etika. Nah, di sini nih. Ini akan kita kerjakan nanti setelah istirahat saja. Nanti Bapak Ibu berkumpul secara berkelompok. Jadi satu kelompok itu berkumpul secara berkelompok 5 kelompok. Kalau 5 kelompok berarti 2-2 ya. Tapi ada yang 1 atau 3. Mau 3 aja? 4 aja ya. 2, 4 kelompok ya. Oke. Nanti setelah istirahat kita berkumpul secara kelompok. Kelompoknya nanti satu kelompok isi 2 kelompok. Setiap kelompok akan diberikan 10 studi kasus karena kita akan membahas tuntas tentang dilema etika dan bujukan moral. Kalau bujukan moral gampang kita menentukan. Yang paling sulit itu adalah dilema etika benar versus benar. Tapi kita harus punya 3 pedoman itu tadi. Berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan universal. Kebijakan kita harus umum, terbuka. Itu kepentingan umum juga. Terus selanjutnya klasifikasikan 10 kasus tersebut masuk bujukan moral atau dilema etika. Buat tabel, tempel studi kasus sesuai dengan klasifikasi bujukan moral atau dilema etika. Gampang kan? Gampang. Oke. Karena gampang sekali, saya kasih penekanan. Ini penekanannya, bujukan moral ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Bujukan moral itu benar dan salah. Kalau dilema etika, ketika seseorang harus memilih antara 2 opsi, di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Itu benar versus benar. Ini adalah saat dimana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Oke, kita lanjut sesi setelah istirahat. Silakan bisa istirahat Bapak Ibu. Ambil nasi boxnya. Kita kembali